Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, Kuningan nih ya, desa Cipancur nih, masyarakat Kuningan umumnya, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, umumnya dikenal sebagai masyarakat yang taat dengan nilai-nilai ajaran agama. Betul ya? Sebab itu ini harus dijaga, ini harus dikembangkan, ini harus dirawat. Memang benar kewajiban kita orang tua adalah menyekolahkan anak-anak kita di tempat yang baik dan bagus. Tapi kewajiban utama buat kita adalah menanamkan nilai iman dan agama yang kuat. Selama ini sudah cukup bagus orang-orang tua muslim memberikan semangat belajar kepada anak-anaknya. Saya lihat sudah bagus, tapi sayang masih belum seimbang. Contoh, nah, kalau kamu masuk ranking 10 besar, bapak belikan sepatu. Bagus, tapi sayang belum seimbang. Nah, kalau bahasa Inggris kamu dapat angka 8, bapak belikan sepeda. Bagus, tapi sayang belum seimbang. Nah, kalau kamu masuk 3 besar, liburan kita ke Jogja. Bagus, tapi belum seimbang. Belum pernah saya dengar ada orang tua memberikan semangat belajar kepada anaknya. Misal, nah, kalau kamu hafal bacaan sholat berikut artinya, bapak belikan sepeda. Ayah ente, ayah ente. Nah, kalau kamu hafal pembacaan tahlil berikut doanya, liburan kita ke Belanda. Belanda Depok. Ketahuilah sebagai orang tua, kita ini sebagai orang tua, ketika kita terbujur kaku masuk ke liang kubur, kita sudah tidak bisa lagi mencari amal ibadah buat diri kita sendiri, tapi amal ibadah yang dilakukan anak, kalimat-kalimat thayyibah yang dikeluarkan dari mulut anak, itulah yang akan mengalir pahalanya buat kita di alam kubur. Sebab itu, tanamkan nilai iman, kuatkan nilai-nilai agamanya, supaya anak-anak kita selamat dunia, lebih-lebih selamat akhirat. Karena ini merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu tuh, rahasia sukses kehidupan baginda Nabi, rumah tangganya sepertiga digunakan untuk ibadah. Yang kedua, iya, saya cuman ngelihat jam doang. Yang kedua, sepertiga waktu Nabi digunakan untuk kerja, untuk tugas. Apa tugas utama baginda Nabi? Menyebarkan risalah dakwah di tengah-tengah umat. Lalu kaitannya untuk kita apa umat beliau? Saudara, sepertiga waktu kita gunakan untuk kerja, berkarya, mengoptimalkan kemampuan yang ada. Islam bukan agamanya orang pemalas yang selesai sholat lalu diam saja tanpa harus berbuat. Islam adalah agamanya orang pekerja keras. Faiza qudiyatis sholah fantasiru fil ardi. Kalau sholat telah kamu dirikan, bertebaranlah di muka bumi, cari karunia Allah Tuhanmu. Ini bertanda bahwa Islam agamanya orang pekerja keras. Umat Islam bukan umat yang delohom, ayem-ayem, diam saja. Umat Islam adalah umat yang punya etos kerja tinggi. Hidup adalah perjuangan, perjuangan adalah pengorbanan. Oleh karena hidup adalah perjuangan, kerja keras, peras keringat, banting tulang. Hadapi hidup ini sesuai dengan kenyataan. Maaf,
Sekarang nih banyak orang nggak berani ngadepin kehidupan. Apa contohnya? Baju mau yang bagus, uang mau yang banyak, makan mau yang enak, tapi kerja keras nggak mau. Nih bahasa baratnya hardolin, dahar, ya udah begitulah. Islam bukan agamanya seperti itu. Selesai sholat, selesai mendirikan sholat, lalu diam saja tanpa berbuat. Cari di atas muka bumi ini karunia Allah Tuhanmu, karena bumi diciptakan adalah untuk kepentingan dan urusanmu. Bapak, ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, hidup adalah perjuangan. Perjuangan adalah pengorbanan. Berani hidup artinya berani menanggung resiko. Makin tinggi status sosial, makin tinggi kita di tengah-tengah kondisi ekonomi kita, tentu seperti ibarat pohon. Semakin tinggi pohon, maka semakin besar juga angin yang bertiup. Semakin tinggi status sosial kita, semakin banyak juga cobaan, hadangan yang datang. Itu resiko. Hidup harus berani dengan resiko. Kalau saudara ingin jadi pohon yang tinggi, maka resiko pohon tinggi adalah tertiup angin kencang. Itu resiko. Kalau saudara takut tertiup angin kencang, nggak mau ada resiko, nggak usah jadi pohon yang tinggi. Jadi rumput saja. Nggak ketiup angin memang, cuma diinjak-injak orang. Hidup ini resiko. Sebab itu hidup adalah perjuangan. Perjuangan diperlukan pengorbanan. Kerja keras, peras keringat, banting tulang. Saudara, kembali konteksnya kepada baginda Nabi. Buat kita umatnya sudah jelas bahwa hidup adalah perjuangan, dan agama Islam bukan agamanya orang pemalas. Sepertiga waktu hidup kita pergunakan untuk mencari nafkah yang halal. Cari karunia Allah Tuhanmu di bumi ini. Karena memang semua alam ini diciptakan untuk kepentinganmu manusia. Cari karunia Allah. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudara, yang membedakan kita dengan orang lain dalam mencari karunia Allah adalah soal caranya. Cara inilah yang membedakan kita umat Islam dengan orang-orang lainnya. Kita umat Islam dalam mencari nafkah selalu diikuti dengan pertanyaan, yang saya kerjakan ini Allah ridho apa tidak? Yang saya usahakan ini Allah ridho apa tidak? Seorang muslim dalam mencari nafkah, ia selalu dibatasi dengan pertanyaan, yang saya kerjakan Allah ridho apa tidak? Ini yang membedakan kita dengan yang lain. Pak, saya pengen kaya. Tapi kalau harus mencuri, mengambil hak orang lain, Allah ridho apa tidak? Saya pengen naik pangkat, naik jabatan, tapi kalau harus jilat yang atas, injak yang bawah, sikut kiri dan kanan, Allah ridho apa tidak? Saya pengen banyak uang, tapi kalau berjudi, buka peternakan tuyul, Allah ridho apa tidak? Yang membedakan kita umat Islam dengan yang lainnya dalam mencari karunia, dalam mencari nafkah, dibatasi dengan pertanyaan, yang saya lakukan ini Allah ridho apa tidak? Dua. Yang ketiga, yang terakhir, nih kaitannya dengan mahligai rumah tangga. Sepertiga waktu Nabi digunakan untuk keluarga.
dalam hal ini anak dan istri. Satu-satunya suami, satu-satunya manusia yang paling lembut dan sayang kepada keluarga adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau paling lembut dengan anak-anaknya dan beliau paling sayang dan perhatian dengan istrinya. Dalam sirah nabawiyah kita temukan Nabi itu kalau manggil istrinya dengan kalimat ya Humaira, hai yang kemerah-merahan. Bahasa anak sekarangnya, ada apa beb? Leh, ini kan mengajarkan kepada kita nih para suami untuk romantis kepada istri. Nabi itu tipe suami romantis. Saudara, panggilan kelihatannya memang sepele, tapi dapat membangkitkan keharmonisan dalam berumah tangga. Maaf, kita ini kaum suami kan biasanya enggak jujur tapi nyakitin. Udah tahu istrinya hitam, kalau manggil buluk sini loh nih. Nih jujur tapi nyakitin ini. Nabi enggak, dalam sirah nabawiyah kita temukan beliau kalau manggil istrinya dengan kalimat ya Humaira, hai yang kemerah-merahan. Masya Allah, pantas kalau kita jadikan beliau idola, panutan. Kalau kita mau sukses dalam kehidupan dunia dan akhirat, contoh kita adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, dalam agama Islam, kewajiban membangun rumah tangga adalah kewajiban suami dan istri. Yang diajarkan oleh agama terlebih dahulu adalah suami. Kenapa? Karena suami kepala rumah tangga. Karena suami adalah imam, suami adalah pemimpin. Istri katut bagaimana suami. Sebab itu walaupun kewajibannya sama, yang diajarkan lebih dulu adalah suami. Bagaimana ajarannya? Para suami, dengerin nih. Para istri, belaga budeg aja dulu. Pertama, agama mengajarkan wa'asiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan baik. Fa in karihtumuhunna, apabila kamu melihat tingkah laku istrimu yang menjengkelkan. Pak, pernah lihat tingkah laku istri kita yang menjengkelkan? Tiap hari. Fa in karihtumuhunna, apabila kamu melihat tingkah laku istri yang menjengkelkan, fa asa an takrahu syai'a, bersabarlah. Kenapa harus bersabar? Karena Allah menjadikan kebaikan yang banyak buat diri kamu. Allah menjadikan kebaikan yang banyak buat diri kamu. Sebab itu pergaulilah istrimu dengan baik. Kenapa? Karena Allah memberikan kebaikan dan ibadah buatmu yang banyak di situ. Ini kewajiban kita para suami untuk menggauli istri dengan baik. Iya Pak, iya Pak, Bu, belaga budeg. Yang kedua, ini kewajiban yang diajarkan lebih dahulu kepada para suami, memberikan perhatian yang cukup kepada istri. Dan jangan lupa, jangan berat lidah untuk memuji istri. Memberikan perhatian dan jangan berat untuk memuji istri. Memberikan perhatian yang cukup. Kita tahu Pak, jangankan istri, anak kita kalau tidak kita perhatian,
kita tidak perhatikan, dia akan mencari tingkah dan pola seenaknya. Begitupun istri kita, kalau perhatian dari kita kurang, maka dia akan bertingkah semaunya, dandan seenaknya, ngurus rumah selagu-lagunya, masak semaunya. Kenapa? Karena dia merasa tidak mendapat perhatian dari suami. Eta teh ekstrim, eta teh. Dulu di zaman Nabi, sahabat beliau adalah Salman Al-Farisi. Punya adik yang dikawin oleh Abi Dzar Al-Ghifari. Satu hari Salman Al-Farisi datang ke rumah adiknya untuk silaturahmi. Dia lihat adiknya ini dandanannya dekil, wajahnya rebek. Rebek, tahu rebek? Hidungnya pesek, matanya belek. Dengan kata lain, penampilannya sudah nggak enak dilihat oleh mata. Sebagai seorang kakak, tentu Salman menasehati adiknya. Dek, kamu dandan dong biar cantik. Kata adiknya, Bang, buat siapa saya dandan? Ya tentu buat suamimu, Abi Dzar Al-Ghifari. Ah, percuma bang, percuma. Loh, emangnya kenapa? Abi Dzar suami saya enggak pulang-pulang. Memangnya kemana? Ikut Bang Toyib. Suami saya Abi Dzar di masjid melulu, dia nggak pernah pulang. Sekalinya pulang ganti pakaian, mandi ganti pakaian, berangkat lagi ke masjid. Jarang pulang suami saya, Bang. Buat apa saya berdandan? Buat apa saya pakai pakaian yang bagus? Atas peristiwa ini Salman Al-Farisi melaporkan kepada baginda Nabi. Kata beliau, "Inna likulli syai'in haqqun." Segala sesuatu itu ada haknya. Allah ada haknya untuk disembah, istri juga ada haknya untuk dipenuhi. Melalaikan salah satu hak merupakan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu berikan perhatian yang cukup. Perhatian yang cukup itu yang sepantasnya. Jangan apaan saja tingkah laku istri selalu diperhatikan. Memberikan perhatian secukupnya, seperlunya. Dan sebagai seorang suami, hendaknya kita tidak berat lidah memuji istri. Pak, ini pesan juga buat Saudara Hendra Suhendra dan umumnya kepada kita para suami. Pernah enggak kita terfikir bahwa sesungguhnya istri kita itu sudah mengorbankan hidupnya? Ketika istri kita ajak untuk menikah dan dia mau, pernah enggak terfikir oleh otak kita, istri kita itu meninggalkan keluarganya, mengorbankan karirnya, meninggalkan teman-teman sepergaulannya, meninggalkan kampung halamannya demi untuk mendampingi hidup kita, yang kadang-kadang sukses belum, keblangsak sudah kelihatan. Pernah nggak terfikir oleh kita bahwa dia sudah mengorbankan seluruh hidupnya cuma hanya untuk mendampingi kita? Sebab itu berikan perhatian yang cukup dan tidak berat lidah untuk memuji istri. Misalnya istri dandanannya bagus, pantes,
tidak berat lidah untuk memuji istri. Begitupun kalau istri berpenampilan yang tidak sesuai, kita kasih tahu enteng lidah, tapi dengan cara yang bijaksana, bukan cara memaki-maki. Kalau penampilannya bagus, kita puji. Tapi kalau penampilannya kurang pantas, kita juga jangan mencaci maki. Lebih baik memilih cara menasehati dengan dewasa. Misal, istri kita tentu punya kebanggaan jalan berdampingan dengan kita. Mau kondangan besok sama Pak Hendra, istri di rumah dandan medok, pakai bedak 2 senti, pakai lipstick warna orange, bajunya koneng, celananya hidung. Begitu keluar, suami ngeliat dandanan istri tidak pantas, tegur dengan cara yang dewasa, bukan enteng lidah untuk mencaci maki. Bu, dandanan kamu pantas, cuma lebih pantas lagi kalau kamu badannya ketutup, nggak kelihatan lekuk tubuhnya. Ini namanya suami yang dewasa menegur istri tidak dengan cara mencaci maki. Coba banyak loh seorang suami begitu mau keluar sama istrinya, ngelihat istrinya pakai kaos mbleketet. Apa mbleketet itu? Ngepres, bentuk badannya itu kelihatan. Marah, negurnya tidak dengan dewasa, malah mencaci maki, enteng lidah untuk mencaci maki. Apa kata suami? Ngapain pakai baju kayak gitu kamu? Nggak ngaca apa? Udah kayak lontong nggak diikat kamu. Tentu ini akan melukai perasaan istri. Sebab itu tadi saya katakan, terfikirkah oleh kita ketika istri kita ajak menikah, sesungguhnya dia mengorbankan hidupnya hanya untuk mendampingi kita. Perhatian yang cukup dan berikan pujian yang sepantasnya, lalu tegur dengan cara yang bijaksana. Ibu bapak, itulah ajaran diantaranya ajaran agama kepada kita para suami. Lalu apa tuntunan agama kepada para istri? Nah, sekarang masuk kaum ibu nih. Bu, Islam mengajarkan kepada para istri, sejauh suami tidak melanggar perintah Allah, istri wajib taat kepada suami. Jangan lupa, setelah seorang wanita bersuami, maka hal pertama yang harus dia dapatkan adalah izin para suaminya. Jangankan amalan mubah, amalan sunnah dikerjakan tanpa seizin suami, bukan pahala yang didapat, melainkan dosa. Kenapa? Tanpa seizin suami. Jelas, Bu? Urusan taat pura-pura. Saya tanya nih, ibu-ibu desa Cipancur, Bu, baca Al-Quran hukumnya apa, Bu? Sunnah. Menjawab dan memenuhi panggilan suami hukumnya apa, Bu? Wajib. Mana yang harus didahulukan antara sunnah dan wajib? Pinter dah. Umpama besok di rumah habis zuhur, ibu baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Suami dari dalam kamar ndehem. Ibu tahu maksud deheman suami, tutup Qurannya. Shadaqallahul azim.
insya Allah pahala bacaan Qur'annya dapat, pahala memenuhi panggilan suaminya juga dapat. Cuman kasihan malaikat liar. Kata malaikat, ya awewe ngaji model naon ya. Selama suami tidak melanggar perintah Allah, istri taat kepada suami, itu ajaran agama. Dan ingat, nilainya pahala dan kemungkinan berlipat ganda selama suami tidak melanggar perintah Allah. Oh, paling enak sesungguhnya jadi kaum istri, jadi kaum ibu nih paling enak. Satu-satunya makhluk yang sudah mendapat jaminan masuk sorga dari Nabi, para istri, kaum ibu nih. Bu, ibu sudah dijamin masuk sorga. Bu, dijamin masuk sorga. Pak, bapak enggak dijamin. Karunya deh lu. Kata Nabi begini, sudah deh, panitia yang belakang sudah madep ke sini lagi. Kata Nabi begini, ma min abdin ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah min ayyi babin. Jika seorang istri meninggal dunia, suaminya ridho dengan apa yang pernah dikerjakan oleh istri, maka si istri disuruh masuk sorga, milih lewat pintu mana saja. Enak apa enggak tuh? Mau masuk sorga? Yang jawab 30 orang. Ibu mau masuk sorga? Kuncinya selama suami tidak melanggar perintah Allah, taat dan ridho. Jelas? Pak, saya tanya, kira-kira kalau istrinya meninggal dunia, bapak ridho apa tidak, Pak? Nih, mudah-mudahan istri-istri solehah semua calon penghuni sorga. Apalagi ibu-ibu yang hadir saya lihat nih, ya Allah, cantik semua nih. Desa Cipancur ya, sesuai dengan namanya nih. Bedaknya saya yakin macem-macem tuh Pak. Ada yang pakai bedak Maybelline, Revlon, pipa, sama paralon. Ini mau ngaji ini di rumah Pak Hendra nih, saya yakin wangi-wangi semua. Bener ya? Men sayang, ibu-ibu kita lebih banyak wangi di luar rumah ketimbang di dalam rumah. Ayo ngaku aja loh. Kalau mau kemana-mana, wangi pisan. Kondangan wangi, pengajian wangi, arisan wangi. Sarejeng lalaki bau curut. Mentang-mentang mau tidur sama suami, kaki bau minyak tawon, badan bau remason, naik ke leher bau autan. Dicium sama suami, kata suami, lu bau jurik apa bebegik lu? Ibu-ibu Jakarta, ibu-ibu Cipancur, insya Allah sama. Ibu bapak, saudara-saudara, selama suami tidak melanggar perintah Allah, istri taat kepada suami, ibadah. Lihat, lagi-lagi ajaran Islam tidak memihak kepada para suami, tidak juga memihak kepada para istri. Dua-duanya diajarkan, dua-duanya harus menyeimbangkan. Kalau istri disuruh taat kepada suami, maka suami harus ngerti kondisi istri. Maaf,
Kadang-kadang ego kita para suami ngerasa kepala rumah tangga, lalu otoriter, diktator. Betul-betul cicing wae. Pengen istri cantik tapi uang belanja nggak dikasih. Itu istri suruh bebedak pakai areng. Kasih uangnya, belanjakan istrinya, ulah pelit. Diem aja. Jangan pelit. Bu, ibu mau tahu ciri-ciri suami pelit? Mau tahu ciri-ciri suami pelit? Biasanya kalau buka dompet miring tuh, Bu. Sebab itu para suami harus ngimbangi. Kalau istri diwajibkan selama suami tidak melanggar perintah Allah, maka juga para suami harus ngerti kondisi istri. Ustadz, saya ngerti kok kondisi istri saya. Kemana-mana saya suruh ngaji, nggak cuma itu, saya kasih ongkos. Mau ngaji di Kuningan, mau ngaji di Cipancur, mau ngaji di Cilimus, saya ongkosin. Ustadz, saya ngerti kok. Cuma yang saya nggak sanggup seragamnya. Yang ini belum lunas, yang ini udah ngutang lagi. Sebab itu saling pengertian di antara suami dan istri. Kalau pengertian sudah terwujud, maka insya Allah dalam rumah tangganya menemukan ketenangan, kebahagiaan, menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Suami istri harus melaksanakan kewajiban. Kewajiban suami hak istri, kewajiban istri adalah hak suami. Kalau masing-masing pasangan menunaikan kewajiban, maka akan timbullah rasa saling menghormati, saling menghargai. Kalau sudah saling menghormati antara suami dan istri, maka terciptalah rasa kedamaian dalam berumah tangga. Itu yang kita tuju, itu yang kita inginkan, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saya mohon maaf, sudah jam 8 lewat 3 jam setengah. Saya berangkat dari rumah itu tadi jam 4:30, tapi memang karena perjalanannya macet dari Bekasi sampai ke Cikarang Dauan, jalannya merayap karena ada perbaikan. Saya baru bisa tadi jam 10. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita khususkan buat keluarga Bapak Jahiding, mudah-mudahan diberikan kelapangan, keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya. Mempelai saudara Suhendra beserta istri, mudah-mudahan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Buat kita semua seluruhnya, mudah-mudahan seluruh kita dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah, diberikan pula kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dikaruniakan seluruh kita ini anak-anak yang soleh dan solehah, dan yang paling penting diwafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Fatihah yang kedua kita khususkan buat para ulama-ulama kita yang telah mendahului kita, orang-orang tua kita yang telah dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan mereka semua ditempatkan pada tempat yang sebaik-baiknya.
Saya mohon keikhlasan untuk membacakan suratul Fatihah. Umi saya, Ustazah Hajah Kholilah, sudah hampir 2 minggu, 3 minggu terbaring di rumah sakit, 1 minggu masuk ICU karena komplikasi infeksi hati, ginjal, serta paru yang terendam cairan. Kondisinya dokter menyatakan sedang kurang bagus, berada di ICU. Saya mohon keikhlasan membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbighfir lana wa liwalidina. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin wahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma aizal islam wal muslimin. Allahumma aizal islam wal muslimin. Allahumma aizal islam wal muslimin. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Kiai Haji Haikal Fikri Zainuddin MZ yang telah membawakan takbir akbarnya. Saya atas nama pembawa acara mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafannya, baik dari kata-kata, tingkah laku, mohon dimaafkannya sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.